أنثى ولا وضعت مثل رسول نبي الأمة الهادي ولا برى الله خلقا من بريته أوفى بهم جار أو بالعاد نور النبي محمد نور النبي محمد يتلعلع بين العباد يتلعلع بين العباد وخيره للمسلمين يتوالى سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الحبيب علي بن محمد حبيب النبي الحبيب علي بن محمد حبيب النبي سيدنا 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 النبي
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al wa usfil wa taqabbal sawabnakumul Qur'anil azim wa ma halalna min la ilaha illallah wa ma sabbahna subhanallah bihamdi wa ma astaghfarna wa ma sallaina ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam majlisil mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimuha wa nudiha ila rati sayyidina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain summa ila Ahmad wa Aisal muhajir wa usulihi wa purihi summa ila arwahi sadatina waqtul taqil muqaddam wa ila arwahi sadatina liba alawi wa usulihim wa purihim ya Allah ta'ala yaghfirhum wa yarhamhum summa ila arwahi liman ijtamanha huna bi sababihim ij'alillahumma sawaba dzalika minna rasala la ubayna yadaihim lam nidaballahum minan nar wa asqallahum minan nar wa astirallahum minan nar wa bikallahum minan nar wa najatallahum minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum wa walidina wa walidikum wa muatina wa muatikum wa matil muslimina kafatan ammah wila arwahi awliyaika ya Allah wali arwahi ustadina ya Allah wali arwahi ahlina ya Allah wali arwahi lil mu'minin mu'minat wali arwah muslimat wa khususan lil fakir almarhum Muhammad Ramlan Ijam bin Ijam Abdul Fakir almarhum Muhammad Karo bin Kalanda Purba wa ila Abdul Fakir almarhumah Siti Aminah binti Kalanda Purba wa ila Abdul Fakir almarhum Supratman bin Kasan Kamiran wa ila Abdul Fakir almarhumah Masadah binti Sumanan la Abdul Fakir almarhum Baidan bin Sintan Abdul Fakir almarhum Kasyar bin Nurdin Abdul Fakir almarhumah Tawarni binti Maknuh Abdul Fakir almarhumah Sarinah binti Abdullah Abdul Fakir almarhum Muhammad Ilmi Nizami bin Ibrahim Abdul Fakir almarhumah Kartasyah binti Abdus Somad wa ila Abdul Fakir almarhumah Gusti Rahma Aprilia binti Gusti Muhammad Ridho Abdul Fakir almarhumah Hajjah Bastiah binti Haji Ali Fandi Abdul Fakir almarhum Haji Jumadar Aziz bin Haji Abdullah Aziz Abdul Fakir almarhum Iskandar Lakota bin Haji Jumadar Aziz wa ila Abdul Fakir almarhum Ahmad Zunaidi bin Haji Suhaimi Abdul Fakir almarhum Murjani bin Masri Abdul Fakir almarhum Muhammad Fakih bin Muhammad Arsyad Abdul Fakir almarhumah Sri Warniwati binti Abdullah Abdul Fakir almarhumah Hajjah Sabariyah binti Husain wa ila Abdul Fakir almarhum Lasri bin Icing wa ila Abdul Fakir almarhum Muhammad Aini bin Nu'an Abdul Fakir almarhum Husin bin Durasid wa ila Abdul Fakir almarhum Ruslan bin Lasri Abdul Fakir almarhumah Maslinah binti Sani Abdul Fakir almarhum Rusdi bin Abdullah Abdul Fakir almarhumah Hajjah Sabariyah binti Mukhtar Abdul Fakir almarhum Itas bin Ngayus Abdul Fakir almarhumah Aliyah binti Ahmad Abdul Fakir almarhumah Masrin binti Ahmad Abdul Fakir almarhumah Mulik binti Husain Amin Abdul Fakir almarhum Ahmad bin Saha Abdul Fakir almarhumah Pipin Yusmina binti Haji Bahransah Abdul Fakir almarhum Basariansah bin Haji Abdurrahman Abdul Fakir almarhumah Siti Aisyah binti Sobron Abdul Fakir almarhumah Hajjah Murni binti Asmuni Abdul Fakir almarhum Hanafi bin Harlan Abdul Fakir almarhumah Masriyah binti Lima Abdul Fakir almarhumah Hajjah Masadah binti Haji Asmuni Abdul Fakir almarhum Haji Asmuni bin Durrahman Abdul Fakir almarhumah Samriyah binti Jumira Abdul Fakir almarhum Haji Abdurrahman bin Haji Abbas Abdul Fakir almarhum Gusti Muhammad Rasid Ridho bin Gusti Anwar Abdul Fakir almarhumah Masrifah binti Abu Amar
Bil Fakir almarhumah Gusti Rahma Aprilia binti Gusti Muhammad Rasid Ridho. Bil Fakir almarhum Haji Muhammad Asad bin Haji Gumri. Allahumma anzilir rahmata wal muqalta wat thayyibata syabatan ala ahlinal kubur. Allahumma ja'alnal qabrahum min tijinan wa la taj'alnal qabrahum min hubtanin niran wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa annallaha yahfazuna wa dzurriyyatina ajmain muslimin wal muslimat minal bala wal masaib wal amrad wal auja wal asqam wal alam wal afat wal ahad wa corona wa covid-19 wa kullu fitnah wal munafikin minal jinni wal insi ajmain wa nisu panarzuquna wa dzurriyyatina ajmain muslimin rizqan thayyibah hisab manawiyah wa hisab batiniyah bijahil bariyah wala hadiniyah wa ilan nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitul kiram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumihi bid darain amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Majelis Taklim Nurullah, para perindu-perindu Allah dan Rasulnya. Bagian pertama tadi kita jadi murid Syekh Abdul Qadir Jalani. Sekarang Syekh Ibnu Athaillah juga ingin menjadi mentor, pengajar kita. Nah, jadi kita terima ya sebagai murid Syekh Ibnu Athaillah. Beliau mengatakan, faqalal mu'allim rahimahullah dalam kitab beliau, al-haqqu laisa bimahjubin. Al-haq, nah, ini istilah al-haq. Al-haq itu maksudnya Allah. Allah. Allah laisa bimahjubin. Tidaklah Allah itu terdinding, terhijab. Wa innamal mahjub, tetapi yang terhijab itu adalah anta, engkau. Yang menghijab kamu dengan Allah itu bukan Allah, tapi diri kamu sendiri yang menghijabnya. Itu maksudnya. Anta anin nazri ilaihi, dari bisa mampu melihat Allah. Kenapa engkau tidak bisa melihat Allah? Kenapa engkau tidak bisa kenal kepada Allah? Bukan Allah yang menghijab kamu sehingga kamu tidak kenal, tapi diri kamu sendiri yang menghijabnya. Nah, itu ada kaidah. Apabila engkau kenal dirimu, maka niscaya engkau kenal Tuhan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, itu basicnya. Nah, bila kita kenal diri, tahu kesalahan kita diri, kita perbaiki diri kita, barulah terang benderang Allah itu. Itu maksud beliau. Itu tadi itu berdahulu lah menjelaskan lah. Seharusnya baca sarah dulu, hanya menjelaskan itu, tapi tidak apa-apa. Ijalau hajabahu syai'un lisat tubuh ma hajabahu walau kana lahu satir lakana liwujudihi hasir. Jikalau Tuhan menghijabmu, maka dia pun menjadi tertutup. Padahal Allah tidak pernah menghijab. Yang menutup itu adalah tidak lain dirimu sendiri. Andaikan Allah itu satir yang menutup, padahal Allah itu bahwa lahu qahir, padahal Allah itu maha kuasa, maha kuat diri. Maksudnya Allah tidak pernah menjolim hambanya. Kalau ingin menjolim gampang bagi Allah. Jadi ini kita mengenal Allah. Sifat Allah itu apa? Sifat Allah itu maha terbuka, maha terbuka. Kalau kita kan orangnya terbuka kata kita ya lah. Kalau Allah ini maha terbuka. Fathun qarib, maha terbuka. Fatihul qarib, Allah yang fatih, Allah yang maha pembuka.
membuka rahmat, kasih sayang kepada hambanya. Kita aja yang nakal dengan Allah ini. Dan Allah berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dan dialah Allah yang maha memaksa, kalau dia ingin memaksa, fawqa ibadihi, atas segala para hamba-hambanya. Subhanallah. Kalau kajian Al-Gunyah, kita akan memperdalam Al-Qahir itu apa. Tapi karena kajian ini sifatnya Al-Hikam, yang kita sorot adalah posisi diri kita terhadap Allah. Allah itu sebenarnya terang benderang, yang kalau istilah minggu kemarin, kalau engkau melihat matahari, saking terangnya matahari, ya lah, kita tidak bisa lagi melihat matahari. Lalu yang kita lihat cahayanya saja. Orang yang pintar untuk melihat matahari seperti itu, dia menggunakan apa? Kacamata ya. Nah, ya lah. Bahasa lainnya adalah ilmu. Bahasa lainnya adalah ma'rifatullah. Nah, tolong bacakan syarahnya. Nah, masih sama dengan penjelasan saya. Laisa bimahjubi, al-haq laisa bimahjubi, ay laisal hijab wa syifalahu subhanahu wa ta'ala. Maksudnya tidak terhijab itu, maksudnya adalah diri Allah, sifat-sifatnya sangat terbuka. Yang menjadikan kita terhijab itu karena kebodohan kita. Wa innamal mahbub ay musannib bil hijab, yang terhubung padanya adalah pada dinding pengetahuan ma'rifatullah, pada mengenal Allah. Fa in aradtal wusul ilaihi wad dukhul bi hadratihi. Karena itu kata Syekh Syarqawi dalam syarah beliau, jika engkau ingin sampai kepada Allah, wad dukhul, dan masuk dalam hadrat Allah Subhanahu wa taala, fabhasu an uyubi nafsika, engkau harus menghilangkan, mengamati keaiban dirimu. Yang kemarin sudah kita tahu aib itu ada berapa? Ada 3. Aibnya aib nafsaniyah atau aib nafsi, sudah tahu kita. Aib jasad, aib hati, kemudian aib ruh, sudah tahu kita minggu kemarin. Maka kalau itu dihilangkan, wa alijan, kemudian engkau bisa mengobati. Bagaimana aib-aib itu ada engkau obati. Misalnya sifat bahimah atau sifat syaitaniah yang ada pada diri kita, termasuk di dalamnya adalah sifat jasmaniah, suka mengutuk, mencela orang lain. Bagaimana cara menghilangkan? Kamu harus bisa mengobati penyakit itu, harus itu. Karena itu pokok dalam ketuhanan. Pokok ketuhanan itu kan, kebencian kepada manusia itu kan di hati, itu pokok juga itu. Bukan hanya soal makan dan minum saja, tapi ini masalah benci di hati itu harus dihilangkan supaya hati kita ini bersih. Kalau ibarat kelap-kelip jantung itu tidak ada yang menyangga kita, tetapi tetap lurus. Darah itu kalau berisikan kolesterol, lemak di darah, darahnya gimana? Macet enggak? Macet. Nah, yang tidak ada kolesterol. Nah, penyakit batin itu sama dengan kolesterol. Sama dengan apalagi satunya, trigliserid kah apa itu namanya? Lemak di darah itu yang menghalangi. Itu berbahaya sekali. Ulun ambilkan syarah dari Syekh Ajibah dalam Iqazul Himam. Dalam Iqazul Himam. Qultu, aku telah berkata, kata beliau, al-haqqu ta'ala mahalun. Hak Allah Ta'ala itu adalah mahalun, memiliki kebebasan. Bebas Allah tuh yang dikenal kalau ilmu tauhid namanya adalah jaiz. Jaiz Allah. Bihaqihil hijab. Dia sebenarnya berhak untuk menghijab hambanya, tapi dia tidak mau melakukan. Sama kan seperti ada dalam Al-Quran, Yahdi lima yasha wa yudillu mayasa. Itu kan ditafsir, banyak diterjemahkan begini, dialah yang memberi hidayah kepada orang dan menyesatkan, wa yudillu orang-orang dikehendaki. Tapi yudil itu mudari, dia akan datang. Jadi penterjemahannya harusnya begini, Allah bisa menyesatkan orang-orang yang
dikendakinya. Kenyataannya Allah tidak menyesatkan orang. Wa mar rabbuka bizzalamin lil abid dalam ayat Al-Qur'an yang lain. Dan tidaklah Tuhan itu pernah menzolim hambanya. Subhanallah. Jadi Allah tidak mau menyesatkan orang, maksudnya menjadikan orang masuk ke dalam api neraka, tidak ada Tuhan begitu. Karena sifat Allah ini terbuka, sayang kepada makhluknya, tidak mau memasukkan dalam neraka. Lalu kenapa jadi neraka diciptakan? Karena manusia itu sendiri yang menginginkan masuk dalam api neraka. Dengan cara apa? Menghijab dirinya dengan Allah. Karena jauh dengan Allah itu berarti jauh dari kebaikan Allah. Karena dirinya yang menjauhkan. Loh, memang dia yang menjauh. Di mana? Saya tidak bersalah, Jar Paloy. Istri saya yang mencerai saya, bukan saya. Oh, Jar Paloy kan begitu nih kisah Paloy nih. Istri saya ini kan baik sekali sudah dengan istri. Coba bayangkan, melamarnya sudah lelah-lelah saya. Nah, apalagi jujuran, aku iyakan aja. Dimintanya 10 juta aku penuhi. Minta tambah lagi 10 juta aku tambahi, ikut penuhi lagi. Minta lagi tambahan 2 kali lipat 20 juta aku tambahi lagi. Jangankan uang, hatiku pun Jepalai akan kuberikan untuk istriku yang tercinta. Oh ya Allah. Tapi belakangan dia selingkuh, jadi sakit hati aku. Ya apa Paloy? Nah, yang menjauh itu bukan saya aja Paloy, dia. Wah, ini mentang-mentang jamaahnya lakian semuanya lah. Udahlah, ya kalau Habib lah. Nah, Habib senyum-senyum. Binasa Papa Paro aja Habib, kisah nyata dalam diriku. Habib Muhammad. Udahlah. Habib ini orangnya sabar sedikit, sabar. Habib Muhammad ini sabar. Andaikan tidak sabar bisa 4 ikong sudah bini sidin. Bini sidin. Bihaqil hijab fala yahjibuhu syai'un li'annahu zahara bikullisin. Karena itu Allah itu, kata Syekh Ajibah, dia tidak ada menghijab hambanya, yang menghijab itu hambanya, padahal Allah itu zahara bikullisin, tampak sekali pada kehidupan. Nah, ini teori inilah. Kalau ulun menjelaskan nyatanya loh, Allah itu tampak dalam hidup. Johara bikulisain. Ulun bacakan sedikit lagi. Wa qablu kulli syai'in wa ba'da kulli syai'in. Sebelum dan sesudahnya Allah itu tampak. Sebelum pian diciptakan maupun sesudah pian diciptakan, Allah itu maha nampak. Apa nampak? Nampak pada diri kita. Kulit kita bergerak, bertambah. Makin tua umur kita, makin mengerucut dia. Lalu Allah mengembalikan seperti semula. Betul, tubuh kita mengerucut, makin tua. Tapi makin disegani orang kan? Iyalah. Coba Anda dengan anak-anak segan mana orang? Anda dengan pemuda, ya kalau guru lah. Pian guru makin tua pian makin disegani orang. Meskipun kelihatan agak mengerucut. Allah maha baik kepada kita. Supaya apa itu? Supaya Allah mengingatkan bahwa ada yang mengatur keadaan kita, ada yang sayang kepada kita, ada yang memperhatikan kita. Siapa lagi kalau bukan yang maha pengatur itu kepada diri kita? Bukankah Allah itu johara pada diri kita? Bukankah Allah itu johil pada hidup kita? Kita bisa bergembira hari ini, kita duduk hari ini. Bukankah ini kegembiraan dari surga diberikan Allah kepada diri kita? Betul enggak? Apa pekerjaan orang surga itu? Nadirah, bergembira, sukacita. Andaikan sukacita itu tidak diberikan Tuhan kepada diri kita manusia, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Diam sunyian kita, merangut mual kita sunyian lah. Subhanallah. Maka nanti hakikat kebahagiaan itu juga Allah bukakan pada diri kita masing-masing. Ketika Allah mengadakan dalam hidup ini
kemungkinan manusia itu bisa sakit. Kemungkinan manusia itu bisa sakit. Saya berkata ini untuk berhati-hati bahwa manusia itu ada kemungkinan bisa sakit. Tapi Allah membuka selebar-lebarnya kenyamanan bagi orang-orang sakit. Betul kan? Apa di antara kenyamanan itu? Diadakan Tuhan penyakit itu berbeda-beda keadaannya. Ya lah? Ojar yang sakit hati, penyakit juga kalau tuh enak sakit gigi daripada sakit hati. Ya lah. Ujar yang sakit gigi, enak sakit gigi daripada sakit hati. Kata si A, enak sakit kaki ketimbang sakit penglihatan. Kata si buta, enak sakit kaki lumpuh ketimbang mata buta. Subhan. Bertingkat-tingkat itu supaya ada gambaran keadaan-keadaan yang menjadikan manusia bisa belajar dari kehidupan ini, bahwa nasib mereka itu ada yang sama dan ada yang berbeda. Keadaan-keadaan itu membuktikan bahwa dirinya lah bukan yang mengatur terhadap dirinya, tapi adanya yang maha kuasa mengatur keadaan dirinya. Ini penting sekali, menjadi Abdul Qadir, menjadi hamba yang benar-benar mengabdi kepada Tuhan yang maha penguasa. Fala zahirun ma'ahu wala maujudun bil haqiqah. Tidak ada lagi yang johir kecuali hanya ada Allah. Oh, ini ngeri banget nih. Wala maujudun, tidak ada yang maujud yang ada fil hakikat, dalam hakikat, siwahu, selain hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini paling alih nih, paling sulit nih. Sekarang ulun jelaskan supaya logis. Tidak ada yang wujud kecuali wujud Allah. Bukan yang pian lihat johir ini, karena kita memandangnya dengan mata jasmani, maka cara pandang kita adalah menjadi makhluk. Yalah, mata kita ini makhluk enggak? Makhluk. Ukurannya Bang, kemampuannya Pak? Makhluk. Karena kemampuannya makhluk, maka pastilah yang terlihat ini sesama ukuran makhluk. Sudah ditentukan kemampuan kacamata ukurannya adalah 10 meter kemampuan melihat. Maka bila pakai kacamata 10 meter kelihatan. Tapi di atas 10 meter melihat lagi tidak melihat lagi. Karena kemampuan kita kacamata kita ketika melihat malam gelap aja yang terlihat, kecuali ada lampu. Tapi ada hewan lain diciptakan Tuhan, elang atau burung hantu, malam hari malah jelas dan terang baginya, kemampuannya lebih jauh. Itu ukuran mata. Maka ketika mata kita melihat alam semesta ini, ukurannya adalah mata kita. Maka kemampuannya yang terlihat adalah alam semesta. Nah, dibalik daripada itu yang kita lihat itu sebenarnya tidak ada lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Cuma direndahkan Allah retimnya mata kita sehingga kita tidak bisa melihat. Akhirnya para ulama setelah memahami Quran dan hadis, memahami tradisi para sahabat, tradisi tabi'in dan seterusnya, mereka melihat yang bisa itu menggunakan hati. Maka mata hanya digunakan alat perspektif atau alat cara pandang untuk perwujudan yang sifatnya wujudiyah atau sifatnya semua, tapi yang iyanya di hati. Sehingga terjadi penggambaran yang bersifat al-aksu. Al-aksu itu pembalikan penggambaran yang istilah Syekh Abdul Qadir Janan. Begini, wujud ini tidak ada wujud kecuali wujud Allah. Ingatakan terem tadi atau istilah pembatasan tadi. Kita ini hidupkah tidakkah? Hidupkah tidakkah kita ini? Hidup. Siapa yang maha hidup itu? Allah. Lalu kita ini kenapa jadi hidup? Kenapa jadi hidup dan dihidupkan Allah? Berarti sebenarnya kita ini tidak punya eksistensi. Punya siapa semuanya hidup kita ini? Allah, punya Allah lah. Ayo. Nah, begini. Bib, tolong Bib pegang Bib. Ini punya ulun lah. Ini ampun ulun lah. Ini ampun ulun. Bib pegang Bib. Nah, Habib Buya mau megang. Ampun Habib kah? Ampun ulun kata nang diikuti Habib tuh.
Milik ulun kah, milik Habib kah? Milik ulun kalau toh. Berarti Habib itu apa dak? Sebagai apa? Memegang aja. Hai. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayyun. Lalu ditambahkan Tuhan lagi, bukan sekedar hayyun kamu itu, tapi qayyum. Allah yang qayyum, bukan kamu. Qayyum itu berkemampuan artinya. Berkemampuan mandiri. Coba lihat hidup kita. Tidak punya istri kita bisa hidup. Jangan lebih lah. Bisa hidup lah. Nah, ya Habib. Bisa aja Habib ada istri. Sawan aja hidup. Ada juga yang tidak mampu, ada juga Habib Kadir nih, bukan ada istri kita bisa sih Din. Itulah. Pian guru anak berapa orang? Pian anak berapa orang? Ada istri kah? Nah, istri kan jadi Din. Padahal lu nakutin berapa orang? Ya istri kan jadi Din. Iyalah. Qayyum itu siapa? Qayyum itu Allah. Qaim yang berdiri dalam kehidupan. Ini sifat Allah nih lah. Qaim nih. Hayyun itu sifat Allah lah. Hayyun itu sifat kada? Sifat di dalam sifat 20 huruf lah. Nah, hayat, Allah hayat. Sekarang qayyum, Allah berdiri sini. Kita ini hidup ini bergantung dah dengan Allah. Pian makanan pian baras nasi kah? Sagu kah? Makanan manusia itu terbatas kelak. Coba lu dihilangkan Tuhan tuh padi, apalagi ya sagu dihilangkan Tuhan, gandum dihilangkan Tuhan di dunia nih. Apa kita hidup? Makan apa kita nih? Makan mie aja, mie gandum jual lah. Ini gandum hilang makan apa lagi kira Bib? Makan buah-buahan ya Bib ya? Aro tuh kayak warik kita. Nah, apa kabar? Buah-buahannya dihilangkan lagi, apa kabar? Ampun, kita ampun. Berarti kita nih hidup bergantung lawan siapa? Allah. Makan beras Allah yang menumbuhkan. Makan roti, kita roti gandum Allah yang menumbuhkan. Perut kita disediakan siapa yang ciptakan? Allah juga. Adalah qayyum kita. Ada ndak eksistensi pian dalam hidup ini? Adakah wujud pian sebenarnya dalam hidup ini? Wajah pian yang sekarang ini milik siapa? Siapa yang bentuk? Allah. Andaikan pian yang membentuk, kira-kira nang kayak pian ini hendak jadi muka seperti Roma Irama kira-kira. Yalah. Yalah. Atau siapa bintang film nang hebat? Ariel kah? Nang Noh tuh. Hah? Noah aja Habib. Nah, bagus dia kayak si Ariel tuh ya. Noh tuh ya. Tampan tuh ya. Andaikan pian yang mendesain kira-kira pian cetak kayak mukanya tuh. Atau mukanya kayak Presiden Jokowi bisa. Subhanallah, ampun kita ndak nanti bukan kita kalau nih. Ya Allah. Kenapa hamba merasa mampu? Kenapa hamba merasa kuat selama ini? Kenapa hamba ini merasa hebat? Ya Allah, ampuni hamba. Ampun. Astagfirullah. Hamba itu kalau menyadari begitu pasti istighfar ujungnya. Astagfirullah. Pasti istighfar. Jadi istighfar itu tidak bisa dipaksa-paksakan, terkeluar sendiri dia dalam diri manusia. La maujud, tidak ada maujud. La maujuda illa atau illallah fil haqiqah. Nah inilah penting penjelasan hakikat supaya bergiring kita dengan yang johir. Johir tadi itu apa? Ukuran mata kita, ukuran akal kita, sehingga kita bisa berkehidupan normal. Coba lo menyepakai hakikat aja. Pian ini gurunya sebenarnya tidak ada. Nah, coba pikir hakikat. Buya, pian ini sebenarnya tidak ada Buya. Nggak ada aja Buya, maka aku ada nah. Nah, hakikat kan jangan berbicara hakikat, yang kita bicarakan ini masih mata, tapi yang kita bahas hari ini juga adalah masalah hakikat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita perbagus diri kita indahkan lagi hati kita sehingga cemerlanglah kita bisa melihat hakikat itu. Pemilik hakikat yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ونور